apply visa Amerika, di sini saya mau kasih tips tentang gimana cara dapetin visa Amerika sesuai pengalaman keluarga saya. Kenapa keluarga saya juga akan sharing tentang pengalaman saya, tapi keluarga saya itu kan dia apply visanya B1 ketika mengunjungi saya. Jadi saya mau sharing ke kamu tentang tips-tips untuk bisa bikin kamu lancar ketika interview dan insya Allah bisa dapat visa Amerika. Karena kalau boleh jujur memang untung-untungan banget sih, banyak banget cerita yang ajaib memang. Langsung yang ke pertama itu, percaya diri. Pertama, percaya diri. Kenapa? Karena dari gerak-gerik kamu aja menurut saya itu udah bisa dibaca. Jadi pertama, percaya diri, yakin sama diri kamu sendiri bahwa ya ini cuma visa Amerika, ini cuma kita mau jalan-jalan ke Amerika, jadi nggak akan ada masalah. Kecuali memang kamu nyembunyiin sesuatu, saya nggak ngerti lah ya. Intinya niatan kamu memang mau jalan-jalan ke Amerika. Udah, tenang, percaya diri, yakin. Tidur yang cukup, pokoknya siapin diri kamu sebaik-baiknya untuk bisa segar, siap ketika ditanya. Karena interview itu cuma 2-3 menit, mungkin nggak akan sampai 5 menit, itu cepet banget. Kecuali memang kamu bikin mereka penasaran, tapi biasanya kalau misalnya lama, makin lama kamu interview, ini menurut saya doang ya, makin lama kamu interview kemungkinannya makin susah kamu dapat visanya. Karena ketika banyak pertanyaan, mereka malah curiga sama kamu. Saya inget banget di sebelah saya ketika lagi interview perempuan gitu, kayaknya dia ada pacar apa ada saudara di sana. Saya nggak ngeh juga, tapi dia ditanya banyak gitu, ngobrol. Ternyata benar-benar dia nggak dapet. Setelah interview kan kamu memang langsung tahu kan kamu dapet apa enggak dari formnya. Jadi benar-benar kamu harus siap, sigap, ingat-ingat ini interview cuma sebentar, kamu harus kasih kesan bahwa nggak ada yang kamu sembunyiin, kamu simply mau main, mau jalan-jalan ke Amerika dan kamu akan pulang ke Indonesia. Ini juga untuk poin selanjutnya, kamu akan pulang ke Indonesia. Mereka interviewer cuma pengen tahu kamu akan pulang ke Indonesia. Jadi apa yang bisa memperkuat alasan kamu untuk pulang, ditunjukin itu lebih baik. Biasanya kan ada pertanyaan gitu, kamu kerja di mana? Nah itu dia, kerjaan kamu, terus tabungan, atau kalau misalnya kamu punya tanah, punya rumah, itu disiapin aja gitu. Pokoknya kamu itu terikat dengan Indonesia dan kamu mau pulang, kamu nggak akan kabur atau akan tinggal ilegal di Amerika, itu yang mereka pengen tahu. Jadi list semua alasan yang bisa bikin kamu kembali ke Indonesia dan dokumen pendukungnya. Yang ditakutin sama interviewer, sama embassy Amerika juga kalau kamu usia produktif. Jadi kalau ibu saya waktu itu kan kayak udah agak tua kan, jadi enggak terlalu ditanya-tanya. Tapi kalau kamu usia produktif, masih muda, nah itu yang harus disiapin benar-benar karena mereka pasti curiga sama kamu. Satu, menurut saya pakai bahasa Inggris ketika interview. Yang kedua, kalau kamu punya pacar di sini, jangan bilang kamu punya pacar, bilang aja punya teman, karena takutnya disangkanya kamu akan ke sini dan minta diganti statusnya sama pacar kamu. Aduh, pokoknya repot. Itu akan jadi tambahan pertanyaan. Yang mereka mau dengar itu, kamu itu ada ikatannya itu ke Indonesia, ke negara kamu, yang bikin kamu harus balik lagi. Bukan ikatan kamu ke Amerika. Jadi kalau misalnya kamu memang ada ikatan yang masih nanggung-nanggung, menurut saya sih nggak usah terlalu jelas diceritain ya. Karena mereka jadi curiga, misalnya kamu punya tunangan di sini, punya pacar di sini, padahal kamu cuma mau main doang gitu. Ya nggak usah cerita lah ada tunangan. Kamu bilang aja intinya tujuan kamu apa, mau main gitu, mau main aja. Jadi formulanya, ikatan kamu lebih kuat ke Indonesia untuk akan bisa balik lagi ke Indonesia, bukan ke Amerika. Kamu di Amerika cuma sementara, kamu apply visa turis, artinya kamu cuma jadi turis, dan udah selesai, itu aja. Tunjukin, buktiin dengan rasa percaya diri dan memang kamu profesional muda yang akan kembali lagi ke Indonesia. Intinya saya bahagia di Indonesia, saya nggak mau kabur-kabur, tiba-tiba kabur ke Amerika tuh saya nggak mau. Saya akan kembali ke Indonesia, itu yang harus diingat-ingat. Dua hal itu menurut saya yang paling penting banget harus kamu ingat-ingat karena prinsipnya itu. Selanjutnya ketika interview. Biasanya kalau interview itu pertanyaannya harusnya sih sama. Itu biasanya cuma 2-3 menit. Intinya kamu harus ngomong singkat, jelas, padat. Nggak usah bertele-tele, nggak usah mau cerita terlalu detail. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Contohnya, ke Amerika mau ngapain?
ya kamu juga jawab simpel aja, mau ngunjungin ibu, mau main, mau jalan-jalan, mau ada bisnis. Singkat, jelas. Selanjutnya pasti mereka tanya, kamu ada relatif gak di Amerika? Nah, ini yang tadi saya omongin. Walaupun saya tadi bilang, kamu punya pacar, itu jangan bilangnya, tapi kalau kamu punya kenalan, bilang. Kamu punya kenalan, punya temen, itu harus bilang. Dan kalau kamu punya temen di sini, punya kenalan di sini, kamu harus tahu alamat mereka. Jadi sebelum interview, kamu harus tanya alamat temen kamu dan berapa lama mereka di Amerika. Karena ketika kamu bilang punya, pasti itu lanjutan pertanyaannya. Jadi intinya kamu harus siap-siapin data-data detail kecil itu sebelum interview. Selain data-data itu juga kamu harus siapin itinerary kamu. Karena selanjutnya pasti akan ditanya soal rencana kamu di Amerika apa, terus kira-kira biaya yang kamu perluin selama kamu tinggal di Amerika itu berapa. Jadi intinya kamu harus siapin itinerary juga dan kamu harus udah hafal. Jadi kesannya memang kamu tahu apa yang kamu lakuin. Ini memang perjalanan kamu yang kamu tunggu-tunggu ke Amerika. Jadi memang kamu harus udah tahu mau kemana, apa aja, intinya kamu yang planning semuanya. Jadi siapin dokumen-dokumen kamu yang rapi, siapin itinerary kamu. Insya Allah ya pertanyaannya ya sekitar itu aja sih. Kalau kamu jawabnya singkat dan jelas, biasanya sih nggak akan ada pertanyaan lanjutan. Kalau kamu ragu sama jawaban kamu, atau kamu jawabnya bertele-tele, muter-muter, atau kamu ngejelasin sesuatu yang nggak perlu dijelasin, intinya singkat, jelas, padat. Kita nggak mau buang-buang waktu semua orang, kita nggak mau buang-buang waktu si konsulat. Harusnya sih simple banget. Ketika saya interview itu simple banget. Ketika mama saya interview itu juga simple banget ceritanya. Simple, cepet, dan bener-bener cuma 2-3 menit. Tapi kalau misalnya dia ada pertanyaan lanjutan, nah berarti mungkin ada jawaban kamu atau ada dokumen kamu yang memang dicurigain. Pertanyaan-pertanyaan lainnya kamu bisa Google aja karena memang banyak banget, tapi memang simple banget. Paling ditanya kayak kamu tinggal di mana, ya kalau kamu bilang di hotel, di rumah temen, ya sesimpel itu aja gitu. Berapa lama kamu akan tinggal di US? Sebenarnya maksimal tinggal itu kan 6 bulan visanya. Tapi kalau misalnya kamu 6 bulan pasti ditanya, alasannya harus kuat banget. Atau ya berapa lama? Turis biasanya berapa lama sih? 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Karena ujung-ujungnya ketika kamu lama, yang ditanya itu biayanya itu siapa yang nanggung. Karena di sini memang mahal banget kan. Jadi itinerary kamu harus sesuai dengan tabungan kamu. Intinya semua harus sesuai. Kirim visa Amerika ini memang ajaib gitu. Kadang ada yang sukses banget juga tapi gagal dapet visa Amerika. Jadi selain semua tips yang tadi saya sebut, doa juga penting. Karena memang untung-untungan juga sih. Ya begitulah tips-tipsnya.